Pada sindiran-sindiran mengabarkan bayar dosa sama Jokowi, Amin Rais jadi bebek lumpuh beneran. Haduh, kasih iman dong. Amin Rais ini satu-satunya politisi senior yang paling tidak bisa diteladani. Harusnya tambah senior itu orang tambah bijaksana, tambah damai, tambah adem. Kalaupun perlu manuver, harusnya dimainnya dengan cantik. Dengan kata-kata yang santun, mencerminkan kedewasaannya dalam dunia politik. Memberikan petuah dan nasihat yang baik buat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memberikan contoh berpolitik yang baik agar sekalian bisa mengedukasi masyarakat awam tentang demokrasi. Harusnya begitu. Iya, harusnya begitu dong. Lah bagaimana toh? Namun Amin Rais itu kini justru sebaliknya. Dari Amin Rais kita belajar tentang tidak perlunya menunaikan sebuah nazar yang katanya mau jalan kaki Jogja Jakarta bolak-balik kalau Jokowi terpilih jadi Presiden RI. Ini nazar tahun 2014. Pas jadi kenyataan, bapak tua ini sok mengaku hanya bercanda. Hanya bercanda, Min. Oke deh, lucu dan jadi peninggalan sejarah yang memalukan di dalam rekam jejaknya sendiri. Dan Amin Rais juga kita belajar bagaimana menggunakan sentimen agama dalam politik. Sentimen agama di sini bukan antar agama, tidak seperti kasus penistaan agama yang dipakai dalam Pilkada Jakarta, melainkan di dalam satu agama. Ini lebih parah, cuy. Sentimen agama di Pilkada DKI Jakarta itu menyalahi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sentimen agama yang diolah oleh Amin Rais ini menonjok ke dalam persatuan umat Islam, karena yang dia lawan itu sama agamanya, Islam juga. Amin Rais mengobok-obok persaudaraan umat dengan menciptakan musuh di kalangan sesama umat Islam. Itu gila namanya. Gila bro. Entah setan apa yang sudah merasuki Amin Rais, sehingga dia melihat Jokowi bukan lagi sebagai saudara sesama semuslim, melainkan jadi musuh yang harus dilibas dan dihancurkan. Sungguh terlalu. Bahkan dengan menciptakan perpecahan di kalangan muslim dengan sadar dan sengaja, Amin Rais menciptakan dikotomi partai Allah dan partai setan. Siapa yang dianggap sebagai setan? Ya semua yang mendukung Jokowi. Padahal Jokowi juga seorang muslim, seorang haji. Bagaimana jadi tidak dosa itu? Tidak berhenti sampai di situ saja. Amin Rais juga menyerukan perang Badar terhadap lawan politiknya. Haduh, min. Perang dadar itu apa? Perang Badar, bukan perang telur dadar. Yang diperangi ya Jokowi lagi, sesama muslim. Dosa lagi itu namanya. Ditambah lagi dengan pernyataan bak seorang nabi, yakni Amin Rais bisa menangkap sinyal dari langit yang menandakan kemenangan Prabowo yang dia usung. Haduh. Lah kok seperti Ustadz Abdul Somad yang telah mendapatkan bisikan dari dari mimpi yang katanya Prabowo akan menang. Ternyata kalah toh. Politisi itu bisa saja memelintir kata-kata demi suatu tujuan. Fadlizon juga memusuhi Jokowi. Namun paling banter hanya sampai mengatakan pelongo dan memainkan nuansa fitnah PKI. Rasanya Fadlizon belum pernah sampai ke taraf pemakaian sentimen agama untuk memecah belah umat sesama muslim. Tidak sampai serendah itu. Hanya Amin Rais yang nekat mempertentangkan sesama umat Islam demi tujuan politiknya. Jadi makin tua bukannya makin insaf, makin jadi nekat, makin tua makin nekat. Iya, saya percaya akan adanya karma atau azab dari orang-orang yang dizalimi. Dan sekarang ini adalah saatnya Amin Rais membayar tunai, alias kontan. Namun belum tentu lunas. Apa yang dilemparkan ke Jokowi seakan terlempar balik ke arah dirinya. Ngakunya partai Allah, tetapi foto dan video menunjukkan kelakuan barbar bagi dirasuki setan dari dorongan-dorongan hingga lempar-lempar kursi. Epik sekali kongres partai Amin Rais.
Amin Rais sendiri kena hajar dengan gagalnya orang yang dia usung menjadi ketua umum PAN. Berbuntut gagal pula anaknya jadi sekjen PAN. Pertanda citra dan pengaruhnya sudah lumpuh, nyungsep, tenggelam. Lewat tangan Zulkifli Hasan yang notabene adalah siapa? Besannya sendiri. Kekuatan Amin Rais yang tersisa juga dikorek sampai habis. Politikus senior PAN yang berseberangan dengan Amin Rais, Hatta Rajasa, diangkat Zulkifli Hasan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN periode 2020, periode 2025. Zulkifli Hasan juga bermanuver mendekati pemerintahan Jokowi yang selama ini sangat dibenci oleh Amin Rais. Dan yang paling menjadikan Amin Rais sebagai bebek lumpuh adalah ketika Zulkifli Hasan mengangkat Sutrisno Bahir menggantikan Amin Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Ya, bebek lumpuh ini sebutan Amin Rais terhadap Jokowi waktu itu. Seakan sudah pasti Prabowo lah yang akan jadi presiden. Alih-alih Jokowi malah sekarang kelumpuhan itu melanda Amin Rais sendiri. Loyo sendiri, nyungsep sendiri, terlempar sendiri, dan akhirnya lumpuh sendiri. Aduh, kasihan dong. Sudah terbayar lunaskah dosa-dosa Amin Rais kepada Jokowi? Jangan-jangan masih banyak, bro. Waduh. Lah kok lama ternyata ya ini. Oke, sekian dulu ya dari Gura-Gura. Demikian dikutip dari siwu.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,